Shalom, bertemu kembali pada pelajaran fisika di kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya tentang pesawat sederhana. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pesawat sederhana pada tuas atau pengungkit. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada bidang miring, katrol, dan juga gear atau roda. Yang pertama yaitu bidang miring. Bidang miring adalah permukaan datar dengan salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya, atau merupakan sebuah alat bantu yang permukaannya sengaja dibuat miring atau membentuk sudut tertentu. Misalnya, pada saat kita akan memindahkan sebuah benda ke atas sebuah mobil, akan lebih mudah ketika kita memberikan sebuah papan yang membentuk bidang miring dibanding dengan kita mengangkatnya secara langsung. Selanjutnya, keuntungan mekanis pada bidang miring. Keuntungan mekanis merupakan bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Perhatikan gambar. Di sini ada sebuah balok yang akan kita pindahkan. Gaya ke atas, kemudian bebannya mengarah ke bawah. Di sini ada simbol S dan juga ada simbol H. Kita dapat menghitung keuntungan mekanis dengan rumus W dibagi F atau S dibagi dengan H, di mana W sama dengan F dikali S dibagi dengan H, atau F sama dengan W dikali H dibagi dengan S. Dengan keterangan, W merupakan beban dengan satuan Newton, F merupakan gaya atau kuasa dengan satuan Newton, S merupakan panjang bidang miring dengan satuan meter, dan H merupakan tinggi bidang miring dengan satuan meter. Berikutnya, alat-alat yang prinsip kerjanya berdasarkan bidang miring. Pada rumus di atas, rumus sebelumnya, kita mengetahui bahwa gaya akan berbanding lurus dengan tinggi bidang miring. Jadi, semakin landai bidang miring, maka gaya yang dikerjakan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, maka gaya yang dikerjakan akan semakin besar. Contohnya, pada tangga, pada paku, dan juga pada sekrup, di mana sekrup itu dibikin ulir supaya pada saat kita memasukkan ke dalam sebuah kayu akan lebih mudah. Kemudian, seluncuran yang sengaja dibuat miring, kemudian jalan di pegunungan yang dibuat berkelok-kelok supaya mengurangi kecuraman. Kemudian, pisau di mana salah satu ujungnya itu lebih tebal dibanding ujung yang lain supaya pada saat kita gunakan untuk memotong akan lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu pada saat kita memindahkan sebuah barang di mana barang tersebut ukurannya berat, maka kita bisa menggunakan papan sebagai bidang miring untuk memindahkan dan akan mempermudah dibanding dengan kita akan mengangkat secara langsung. Kita masuk pada contoh soal bidang miring nomor 1. Sebuah beban seberat 60 Newton didorong pada bidang miring dengan panjang lintasan 2 meter.
Jika ketinggian bidang miring 1,5 meter, berapakah gaya dorong yang dibutuhkan dan berapa keuntungan mekanik yang diperoleh? Pembahasan. Terlebih dahulu kita tentukan apa yang diketahui, yaitu W sama dengan 60, S-nya 2 meter, H 1,5 meter. Ditanyakan F dan KM. Rumus yang kita gunakan, F sama dengan W dikali H dibagi dengan S. Kita masukkan nilainya. F sama dengan W 60 Newton dikali H 1,5 meter dibagi dengan S 2 meter. 60 dikali 1,5 itu sama dengan 90 Newton meter dibagi dengan 2 meter. Meter menghabiskan dengan meter bagian atas, jadi tersisa Newton. 90 dibagi 2 sama dengan 45 Newton. Itu adalah gaya yang kita butuhkan. Pertanyaan yang kedua yaitu berapakah keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis dapat dihitung dengan rumus KM sama dengan W per F atau S per H. Jadi, kita bisa menggunakan salah satunya. Misalkan, kita gunakan KM sama dengan W per F atau S per H. Karena, jika kita menggunakan keduanya, hasilnya akan tetap sama. KM sama dengan W-nya tadi 60, kemudian F yang kita peroleh yaitu 45, atau S-nya 2 meter, sedangkan H 1,5. 60 dibagi 45 akan sama hasilnya dengan 2 dibagi 1,5, yaitu KM sama dengan 1,3. Berikutnya, kita masuk di katrol. Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya dapat dilalui tali atau rantai. Katrol dapat digunakan untuk mengangkat sebuah beban dengan mudah. Berdasarkan jumlah katrol yang digunakan, sistem katrol dapat dibagi menjadi 3, yaitu sistem katrol tetap tunggal, katrol bergerak atau tunggal bebas, dan katrol majemuk. Jenis-jenis katrol yang pertama yaitu katrol tetap tunggal atau katrol tunggal. Gambarnya seperti ini. Katrol hanya satu. Kemudian gayanya kita tarik ke bawah, bebannya akan naik. Jadi F sama dengan W, atau gaya yang kita berikan akan sama dengan berat beban yang akan kita tarik. Karena F sama dengan W, maka KM-nya juga hanya 1. Katrol tunggal berfungsi untuk mengubah arah gaya. Contohnya yaitu katrol pada sumur timba dan tiang bendera. Jadi pada sumur timba dan tiang bendera, katrol yang digunakan adalah katrol tunggal tetap, di mana ketika kita menarik misalkan timba, maka kita akan tarik ke bawah. Sedangkan arah gayanya akan berlawanan, kita tarik turun, bendanya akan naik. Kemudian katrol bebas atau katrol bergerak. Berbanding terbalik gambarnya dengan katrol tunggal, yaitu katrolnya ada di bagian bawah. Kemudian gaya sama dengan 1/2 dari beban, di mana beban itu sendiri sama dengan 2 dikali dengan gaya, dengan keuntungan mekanis sama dengan 2. Jadi misalnya kita akan mengangkat beban seberat 200 Newton dengan katrol bebas atau katrol bergerak, maka gaya yang kita perlukan hanya 100 Newton atau setengah dari beban.
Katrol bergerak berfungsi untuk melipat gaya. Contoh, katrol untuk mengangkat peti kemas. Selanjutnya yaitu katrol majemuk. Katrol dalam keadaan tunggal, atau misalnya tadi katrol tunggal dan katrol bergerak, itu hanya dapat digunakan untuk mengangkat beban yang tidak terlalu berat. Untuk mengangkat beban yang sangat berat, kita menggunakan katrol majemuk. Gambarnya seperti ini. Jadi katrol majemuk itu terdiri atas beberapa katrol. Ada katrol tetap dan juga ada katrol yang bergerak yang dihubungkan oleh rantai atau tali. Cara untuk menghitung berapa keuntungan mekanis yaitu banyaknya tali. Itu untuk benda yang ditarik ke bawah atau gayanya ke bawah. Sedangkan jika gayanya ke atas berarti KM-nya sama dengan jumlah tali ditambah dengan 1. Perhatikan gambar di sini. Jumlah talinya adalah ada 4. Jadi jumlah tali tidak termasuk pada tali yang sedang dipegang oleh orang ini. Itu tidak termasuk. Jadi yang termasuk hanya ada 4 tali. Kemudian rumus untuk mencari berat atau beban yaitu banyaknya tali dikali dengan gaya. Dengan gaya sama dengan beban dibagi dengan jumlah tali atau KM. Selanjutnya, katrol majemuk digunakan untuk mengangkat tiang beton atau kontainer. Sudah disampaikan tadi bahwa katrol majemuk itu untuk mengangkat beban yang besar dan juga berat. Selanjutnya, gear atau roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama dan dapat berfungsi untuk memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan mempercepat gaya. Contoh roda berporos yaitu pada sepatu roda, kemudian pada kursi roda, dan pada sepeda. Berikutnya, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Yang pertama, yaitu misalkan pada saat bermain bulu tangkis. Maka di situ terdapat 3 jenis pengungkit, yaitu pengungkit jenis pertama, jenis kedua, dan juga jenis ketiga. Jenis pertama yaitu ketika kita menengadah, maka kepala menggunakan otot leher, sehingga titik tumpu berada di antara titik kuasa dan juga titik beban. Berikutnya, pengungkit jenis ketiga, yaitu ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot tangan dan juga bahu, maka kuasa terletak di antara titik tumpu dan juga titik beban. Sedangkan pengungkit jenis kedua ketika otot betis mengangkat beban tubuh dengan bertumpu pada jari kaki, maka beban berada di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Kita masuk pada contoh katrol. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar. Terdapat beban 100 Newton. Ditanyakan, jika beban digantungkan pada katrol dengan berat 100 Newton, berapakah besar gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut?
Nomor 2, perhatikan gambar. Tentukan besar beban yang dapat ditarik oleh katrol majemuk di atas jika gaya yang diberikan adalah 100 Newton. Jawab nomor 1 kita tentukan diketahui yang pertama yaitu beban 100 Newton. Yang ditanyakan berapakah gaya yang diperlukan untuk menarik beban tersebut atau F. Penyelesaian, kita tentukan dulu katrol yang digunakan tadi itu adalah katrol bebas atau katrol bergerak. Kita sudah mengetahui bahwa keuntungan mekanis dari katrol bergerak yaitu 2, sehingga KM-nya sama dengan 2. Rumus untuk mencari F yaitu KM sama dengan W dibagi dengan F, sehingga F sama dengan W dibagi dengan KM. Masukkan nilainya, F sama dengan 100 Newton dibagi 2. 100 bagi 2 sama dengan 50 Newton. Jadi gaya yang kita butuhkan adalah 50 Newton. Kemudian nomor 2, diketahui F sama dengan 100 Newton. Kemudian ditanyakan berapakah beban yang bisa ditarik menggunakan katrol majemuk tersebut. Penyelesaian, KM sama dengan N atau jumlah tali. Jumlah tali yang ada pada gambar adalah 4. Sehingga rumus untuk mencari W sama dengan KM atau N jumlah tali dikali dengan gaya. Masukkan nilainya, W sama dengan KM-nya 4 dikali dengan 100 Newton. 4 kali 100 sama dengan 400 Newton. Jadi beban yang bisa kita tarik jika menggunakan gaya 100 Newton adalah 400 Newton. Sekian pemaparan kita pada pertemuan kali ini tentang bidang miring, katrol, dan juga gear. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Miss berharap kalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Tuhan Yesus memberkati.